Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-An'am ayat 11 sampai dengan ayat 20 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yud'imu wa la yud'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Wa ukhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-An'am ayat 11 sampai ayat 20.
Terjemahan ayat ke-11. Katakanlah, cobalah bepergian di muka bumi, lalu perhatikanlah di tengah-tengah perjalanan itu bagaimana akibat kemusnahan yang diderita oleh mereka yang mendustakan Rasul itu. Tanyakanlah, kepunyaan siapakah makhluk yang ada di langit dan di bumi? Jawablah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan kasih sayang terhadap hambanya. Dia sungguh-sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang kedatangannya tidak diragukan. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, merekalah orang tidak beriman. Catatan, merugikan diri berarti telah merusak keawakannya sendiri karena tidak mau mempergunakan petunjuk yang dikaruniakan Tuhan kepadanya berupa akal dan ilmu. Padahal keberuntungan dalam agama dan dunia tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan ilmu dan kemauan yang kuat yang mendorong seseorang untuk beramal dengan ilmu yang ada padanya. Orang-orang yang sudah dibelenggu oleh orang-orang yang sudah dibelenggu oleh ketaklidan berpantang mempergunakan akal dan ilmu. Sedangkan orang yang tidak mau mempergunakan salah satu dari kedua karunia Tuhan yang tidak ternilai itu sudah boleh disebut merugikan dirinya sendiri. Dan betapa jadinya kalau tidak ada dan betapa jadinya kalau dia tidak mau mempergunakan kedua-duanya sekaligus. Terjemahan ayat ke-13. Dan kepunyaannya juga apa yang ditelan kegelapan malam dan yang terpendam sunyi di siang hari. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Catatan, yang ditelan kegelapan malam dan yang terpendam sunyi di siang hari, keduanya secara umum termasuk dalam jajaran makhluk yang ada di langit dan di bumi, tidak akan luput dari pengawasan Allah. Terjemahan ayat ke-14. Katakanlah, patutkah aku memilih pelindung selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Lagi pula dia adalah pihak yang memberi makan dan sama sekali tidak butuh untuk diberi makan. Katakan pula, sesungguhnya aku diperintah sebagai orang pertama menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk orang yang mempersekutukannya. Terjemahan ayat ke-15. Lalu katakan pula, aku benar-benar takut menghadapi siksaan hari yang besar jika mendurhakai kepada Tuhanku. Catatan, hari yang besar nama lain hari kiamat. Terjemahan ayat ke-16. Barang siapa yang dihindarkan dari siksaan pada hari itu, Allah telah memberi rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang gemilang. Terjemahan ayat ke-17.
Jika Allah menimpakan kemalangan kepadamu, tiada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Sebaliknya, bila Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, memang Dia berkuasa atas segalanya. Terjemahan ayat ke-18. Dan Dia mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, lagi pula maha bijaksana dan maha mengetahui. Terjemahan ayat ke-19. Tanyakanlah, kesaksian siapakah yang paling kuat? Jawablah, kesaksian Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Buktinya, Al-Quran ini justru diwahyukan kepadaku agar aku dapat memberi peringatan kepadamu dan siapa yang dapat terjangkau olehnya. Apakah kamu mengakui ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Jawablah, aku tidak mengakui. Lalu katakan lagi, Ia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Dia. Terjemahan ayat ke-20. Orang-orang yang kami beri Alkitab mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, merekalah yang tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah setelah kami bacakan surat Al-An'am ayat 11 sampai ayat ke-20. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.